fondasi itu. Bung Karno menyebutnya sebagai filosofis Grundslag atau Wert and Sound, di mana Pancasila dengan 5 dasarnya dan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan dasar filosofis dan pandangan dunia, pandangan hidup berbangsa dan bernegara dari Republik tercinta ini. Di dalam konstitusi dasar kita, khusus dalam pembukaan, bahkan perjuangan kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Agama memperoleh tempat yang sangat fundamental di dalam konstitusi negara kita. Selain menjadi satu dari 5 sila Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, juga di dalam pasal 29 menjadi sangat jelas tentang eksistensi kita berbangsa dan bernegara, di mana agama dan kepercayaan itu memiliki posisi yang dijamin oleh konstitusi. Bahkan di dalam pasal 31 tentang pendidikan nasional, di situ disebut tentang pendidikan iman dan takwa dan berakhlak mulia sebagai satu kesatuan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan di ayat 5 pasal 31 disebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kesimpulannya apa? Bahwa Indonesia, negara Republik Indonesia, dengan Pancasila, NKRI, kebinekaan, dan UUD 45, serta berbagai kebijakannya, itu harus memiliki pijakan yang kokoh pada agama, Pancasila, bahkan kebudayaan luhur bangsa, dan tidak boleh menyalahinya. Kami Muhammadiyah juga memahami pada setiap periode kepemimpinan nasional punya concern dan komitmen untuk membangun Indonesia, termasuk membangun bidang ekonomi. Kami dukung sepenuhnya pembangunan di bidang ekonomi selain politik, budaya, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan Muhammadiyah merupakan satu-satunya ormas yang berdiri di garis depan dengan amal usahanya, termasuk amal usaha ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tetapi Muhammadiyah juga memiliki pandangan yang integratif. Pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan agama, nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Pembangunan ekonomi juga tidak boleh berdampak buruk pada masa depan bangsa, terutama menyangkut moral generasi bangsa. Syukur dan harus semestinya pembangunan ekonomi, politik, budaya juga terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan luhur bangsa. Dan disitulah tugas kepemimpinan nasional, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh institusi yang menjadi bagian negara, termasuk pemerintah daerah. Dan tidak boleh ada yang bertentangan dan berlawanan demi pembangunan ekonomi atau politik atau apapun. Bahkan Mr. Supomo di sidang BPUPK mengatakan
pembangunan Indonesia setelah merdeka itu bukan hanya pembangunan raga fisik, karena Indonesia itu bukan hanya raga fisik, tetapi Indonesia itu bernyawa, kata dia. Bernyawa. Bernyawa itu sejalan dengan filosofis Groundslagnya Soekarno. Dan semua para pendiri bangsa juga demikian. Karena itulah maka pembangunan ekonomi, investasi, dan segala usaha untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat kami dukung sepenuhnya. Tetapi manakala ada yang terkait dengan menyangkut nilai-nilai agama, kami juga menyampaikan aspirasi sejalan dengan pandangan agama maupun juga dijamin oleh konstitusi, bahkan juga memiliki legitimasi yuridis, filosofis, dan historis dari keberadaan Indonesia. Bagi kami umat Islam, miras dalam berbagai bentuknya seperti juga judi merupakan sesuatu yang haram. Haramnya mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Kami paham dan kami yakin dan kami percaya pemerintah dengan dasar berpikir bahwa Indonesia itu memiliki dan menghargai bahkan mengakui eksistensi nilai agama, seluruh agama, aspirasi umat beragama, dasar Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, dan masa depan bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tetapi juga berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, serta memiliki kualitas sumber daya insani yang bisa bersaing dengan bangsa lain, maka segala bentuk pembangunan harus memiliki fondasi dan integrasi yang jalin berkelindan seperti itu, dan tidak boleh bertentangan. Kami juga percaya pemerintah dengan seluruh kekuatan nasional dan daerah akan mampu membangun bangsa dan negara ini dengan sumber daya alam yang kaya dan modal sosial yang luar biasa. Karena itu langkah-langkah yang pragmatis, yang memberi ruang pada hal-hal yang bertentangan dengan agama, bahkan nanti setelah kebijakan itu dipaksakan atau diterapkan, menimbulkan kegaduhan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan mungkin juga retaknya persatuan nasional, sesungguhnya itu merupakan harga yang terlalu mahal. Kami percaya pemerintah, juga DPR tentu, nanti juga seluruh kekuatan nasional perlu untuk berefleksi bagaimana hari ini dan ke depan kita bersama-sama mengawal Indonesia ini agar tetap sesuai dengan cita-cita kebangsaan dari para pendiri bangsa yang menghargai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Nilai-nilai ekonomi banyak ruang untuk bersinergi dengan nilai-nilai agama. Karena itu dengan rendah hati bahwa berbagai kebijakan yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila, dan nilai luhur bangsa semestinya tidak dilakukan. Dan dengan jiwa kenegarawanan yang tinggi, insya Allah tidak akan menurunkan marwah pemerintah, juga untuk undang-undang DPR, lembaga yudikatif, dan semua kita. Bangsa ini perlu belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu.
bahwa kita bisa maju karena kita bersatu. Dan kita bisa maju karena kita menghargai nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. Itulah dasar yang menjadi pemikiran kami dengan pernyataan yang akan dibacakan oleh Dr. Agung Danarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidar atas pengantarnya yang menegaskan terkait dengan komitmen kebangsaan Muhammadiyah di dalam membangun bangsa, termasuk juga membangun moral bangsa. Selanjutnya adalah pembacaan pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tanggapan terhadap peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Danarto. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Bahtiar, Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami hormati, dan saudara-saudari hadirin hadirat yang berbahagia. Kami akan membacakan pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 13/per-1.0/A/2021 tentang tanggapan terhadap peraturan Presiden Perpres nomor 10 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan perhatian seksama terhadap materi Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang antara lain menyatakan bahwa minuman keras, miras, dikategorikan sebagai bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Sebagaimana dalam lampiran 3 Perpres tersebut, pada poin nomor 31, 32, 33, dan pasal-pasal yang lainnya, ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol dengan berbagai jenis merupakan salah satu bidang usaha yang terbuka. Investasi dan produksi dibuka di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Investasi dimungkinkan dibuka di provinsi lain dengan persetujuan dan syarat tertentu. Di dalam Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa alasan dibukanya investasi, distribusi, dan tata niaga miras antara lain peluang ekspor dan alasan-alasan ekonomi yang lainnya. Perpres nomor 10 tahun 2021 sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan, norma-norma sosial, dan moral agama. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, 1. Sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10 tahun 2021, khususnya yang terkait dengan investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga miras. Perpres nomor 10 tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal. Pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek budaya bangsa yang luhur dan ajaran agama, karena tidak sesuai dengan Pancasila. 2. Pemerintah hendaknya mendengarkan, memahami, dan memenuhi arus terbesar masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dan menolak keras pemberlakuan Perpres nomor 10 tahun 2021. Dalam ajaran Islam, miras atau khamar adalah zat yang diharamkan. Miras adalah pangkal berbagai kejahatan dan menimbulkan kerusakan jasmani, mental, spiritual,
ekonomi, moral sosial, akhlak, dan kerusakan lainnya. Sejalan dengan arus utama aspirasi umat dan masyarakat, pimpinan pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk merevisi atau mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021. 3. Pembukaan investasi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan pertimbangan kearifan budaya lokal dapat menimbulkan masalah politik dan disintegrasi bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan yang meniscayakan satu kesatuan hukum dan perundang-undangan. Kehususan pada 4 provinsi tersebut pada tingkat tertentu menimbulkan citra negatif masyarakat setempat yang memegang teguh dan mengamalkan ajaran agama, khususnya masyarakat yang beragama Islam. 4. Mendukung usaha-usaha pemerintah dalam memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, usaha-usaha tersebut hendaknya senantiasa berpijak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, norma-norma budaya masyarakat yang utama, dan nilai-nilai ajaran agama. Selain meningkatkan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban membina mental, spiritual, dan akhlak bangsa yang sejalan dengan spirit Indonesia Raya, serta memelihara budaya bangsa yang berkeadaban sesuai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berbasis kekayaan sumber daya alam dan hajat hidup masyarakat, seperti pertanian, kelautan, dan usaha kecil menengah. Pernyataan sikap pimpinan pusat Muhammadiyah ini merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan dan komitmen amar ma'ruf nahi mungkar untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Nasrun minallahi wa fatun qarib, Yogyakarta, 18 Rajab 1442 Hijriah, 2 Maret 2021 Miladiah. Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, NBM 545549 ditandatangani. Sekretaris Umum Profesor Dr. Haji Abdul Muti MED, NBM 750178 ditandatangani dan berstempel. Demikian pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agung Danarto atas pembacaan pernyataan sikap pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tanggapan terhadap Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Kami persilahkan kepada Mas Media, awak media cetak maupun elektronik yang seandainya ada pertanyaan kami beri kesempatan. 1, 2, 3 penanggap. Ada yang raise hand atau ada yang memberikan kode? Dari KR kami persilakan open mic-nya dulu, Mas. Silakan, Bu Fatmi Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu apakah ada upaya dari Muhammadiyah dalam rangka Perpres ini untuk mengirim surat pernyataan itu atau menemui langsung kepada Presiden Jokowi yang telah menandatangani Perpres itu. Itu saja, terima kasih. Baik, masih ada lagi yang memberi kode? Kalau belum ada, kami persilakan Pak Agung menyampaikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Fatmi. Pernyataan sikap ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dan tentunya juga akan kita kirimkan kepada segenap pimpinan penyelenggara negara, baik kepada Presiden ataupun juga kepada pimpinan DPR dan pimpinan MPR serta pihak-pihak yang terkait. Kalau berkaitan dengan
kemungkinan untuk menemui Presiden, saya kira Muhammadiyah sangat terbuka sekali kemungkinan untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu Bu Fatmi Susi alias Mbak Nini. Ada lagi Mas yang bertanya? Cukup, saya kira nggih. Baik Bapak Ibu dan pemirsa yang tergabung di dalam jaringan media sosial yang live di YouTube, Facebook, Instagram, dan TV-mu, demikian tadi pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah menanggapi terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang bisa didengar oleh pemerintah dan pemerintah bersedia untuk melakukan perubahan atau revisi. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.